Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengolahan air utilitas pada pabrik besi oksida dari limbah lumpur merah kilang aluminium. Latar belakang, bauksit merupakan SDA tidak terbarukan yang sangat penting dalam kehidupan karena bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membentuk aluminium. Bauksit merupakan senyawa oksida aluminium yang terdiri dari Fe2O3, TiO2, dan SiO2. Berdasarkan gambar 1.1, Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan produksi bauksit terbesar terutama di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Bauksit diolah melalui proses Bayer dan menghasilkan produk samping berupa limbah lumpur merah yang jumlahnya cukup banyak. Limbah lumpur merah ini perlu ditanggulangi dengan benar karena dapat memberikan dampak buruk dan berbahaya untuk lingkungan. Hingga saat ini, penanganan limbah lumpur merah oleh industri hanya dilakukan dengan menampung limbah lumpur merah di sebuah lahan atau kolam yang disebut red mud lake. Berdasarkan tabel 1.1, senyawa yang paling banyak terdapat dalam limbah lumpur merah adalah besi 3 oksida dan aluminium oksida, di mana besi oksida biasanya digunakan sebagai pewarna kertas dan karet dan lain sebagainya, sedangkan aluminium oksida digunakan sebagai bahan kosmetik, otomotif, dan lainnya. Karena sebagian besar kandungan limbah lumpur merah dapat diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat, maka hal ini dapat dijadikan solusi untuk mengurangi limbah lumpur merah akibat pengolahan bauksit. Pabrik besi oksida dengan kapasitas 7.000 ton per tahun ini merupakan industri yang mengolah besi oksida yang terdapat dalam limbah lumpur merah hingga dapat menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk produksi. Pabrik ini mendapatkan proper hijau yang berarti telah melakukan pengolahan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997, di mana pabrik ini mendapatkan proper hijau karena telah melakukan inovasi berupa penurunan emisi gas rumah kaca, efisiensi air, keanekaragaman hayati, dan mengurangi limbah B3. Berikut adalah tampilan block flow diagram proses utama dari pabrik besi oksida dari limbah lumpur merah pabrik alumina. Proses produksi pabrik besi oksida dibagi menjadi 5 tahapan proses. Tahapan-tahapan tersebut ialah 1. Persiapan bahan baku, 2. Pelarutan bahan baku, 3. Pemisahan produk, 4. Pembuatan produk, yang kelima adalah pengembalian asam klorida yang digunakan dalam proses untuk di-recycle dan digunakan kembali sebagai pelarut dalam reaktor. Proses-proses tersebut menggunakan alat besar seperti 2 buah reaktor, crystallizer, evaporator, dan juga rotary dryer. Dengan hasil kemurnian produk besi oksida mencapai 99,98%. Proses pertama memiliki tujuan untuk memindahkan bahan baku dari kolam lumpur merah menuju reaktor dengan menggunakan bantuan dari belt conveyor, bucket elevator, dan juga hopper.
Bahan baku memiliki kandungan seperti yang ada pada di gambar. Pada stream nomor 4, bahan baku utama akan masuk ke dalam bentuk padatan, kering, sementara pada stream 19 yang berisikan asam klorida dari mixer akan masuk ke dalam reaktor dengan bantuan pompa. Untuk tahapan selanjutnya, dalam proses pelarutan bahan baku, asam klorida digunakan untuk melarutkan besi oksida dan juga aluminium oksida. Dua senyawa tersebut akan terpisah dengan logam berat lainnya dikarenakan logam berat yang lainnya akan tetap menjadi padatan dan mengendap di bagian bawah reaktor, sebelum akhirnya dipisahkan pada proses selanjutnya. Unit crystallizer digunakan untuk memisahkan produk besi oksida yang masih berbentuk besi klorida dengan mengkristalisasi senyawa aluminium klorida menjadi aluminium hexahydride, sementara besi klorida akan tetap berada pada fase liquid untuk diproses menjadi besi oksida di proses selanjutnya. Pada tahapan ini terdapat dua kali pemisahan solid liquid, yaitu sebelum dan sesudah unit crystallizer. Proses pembuatan produk menggunakan reaktor yang berfungsi untuk membuat besi klorida menjadi besi oksida dengan bantuan air pada suhu 165 derajat Celcius. Lalu produk keluar dari reaktor dan dipisahkan melalui pemisahan solid liquid, dan produk besi oksida dikeringkan menggunakan rotary dryer 75 derajat Celcius selama 11 jam. Yang terakhir, unit evaporator digunakan untuk mengembalikan asam klorida yang dipakai pada reaktor dengan cara menguapkan asam klorida dari proses pembuatan produk, lalu dengan perbedaan fase liquid dan gas dari asam klorida akan keluar dari stream 17, sementara residu besi klorida dan aluminium klorida akan keluar dari stream 27 dalam fase liquid. Berikut merupakan aliran proses pengolahan air utilitas dengan menggunakan sumber dari air sungai. Dapat dilihat pada block flow diagram ini bahwa seluruh proses ini meningkatkan kualitas dari penggunaan air. Selain itu, kami juga mengasumsikan bahwa air yang kami gunakan merupakan air dengan pH netral. Setiap air yang digunakan di pabrik dan di kantor memiliki kualifikasi masing-masing. Dapat dilihat bahwa pada aliran keluaran bak klorinasi, pada keluaran ini dapat digunakan sebagai air domestik seperti kebutuhan sanitasi, kebersihan, serta keperluan karyawan. Selanjutnya untuk keluaran demineralisasi, air ini dapat digunakan untuk keperluan pemadam kebakaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan adanya logam serta mineral yang terdapat pada air agar tidak merusak atau menyumbat nozzle pada pemadam kebakaran. Selanjutnya untuk keluaran deaerator tentunya sudah dapat digunakan sebagai air proses dikarenakan air ini merupakan aliran air yang sudah tidak terdapat pengotor serta udara yang tersuspensi di dalam air. Lalu aliran tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam boiler agar diubah menjadi steam untuk kebutuhan proses. Pada block flow diagram di bawah ini, dapat dilihat bahwa BFD di gambar ini merupakan beberapa alat yang biasa disebut sebagai primary treatment. Yang pertama terdapat screening. Tujuan adanya screening di awal pengolahan air sungai ini untuk menghilangkan adanya pengotor seperti pasir dan kerikil pada air sungai yang memiliki ukuran yang cukup besar. Selanjutnya, aliran dimasukkan ke dalam bak sedimentasi untuk mengendapkan partikel-partikel seperti pasir-pasir yang halus dan yang belum terpisahkan melalui alat screening. Dalam bak sedimentasi ini, endapan akan secara otomatis mengendap di bawah, dan selanjutnya terdapat bak pengumpal. Pada alat ini digunakan dua koagulan, yakni aluminium sulfat serta natrium karbonat. Sifat asam dari aluminium sulfat ini akan menghidrolisis air yang memiliki suasana basah. Lalu penggunaan flokulan berupa natrium karbonat ini bertujuan untuk menghilangkan kesadahan dari karbonat di dalam air yang memiliki suasana basah sehingga mempermudah adanya proses penggumpalan. Gumpalan-gumpalan yang terdapat di dalam bak penggumpal akan mengendap di bawah, dan selanjutnya aliran air akan dialirkan menuju clarifier. Pada block flow diagram ini, dapat dilihat bahwa ini merupakan secondary treatment untuk menghilangkan pengotor-pengotor pada aliran sungai sebagai umpan proses pengolahan air. Penggunaan clarifier ini ditujukan untuk mengendapkan pengotor yang masih ikut terbawa dari bak penggumpalan.
adanya pengotor akan mengendap di bawah berdasarkan gaya gravitasi sebab adanya agitator. Air yang bersih akan menuju bagian pinggir untuk dikeluarkan dan dialirkan menuju sand filter. Pada bagian ini, pengotor yang masih terikut dari clarifier akan disaring sehingga keluaran dari sand filter ini merupakan air yang sudah tidak memiliki pengotor yang tersuspensi di dalam air. Selanjutnya, aliran dimasukkan ke dalam bak klorinasi serta ditambahkan NaOCl untuk menghilangkan kuman, bakteri, serta mikroorganisme yang terdapat di dalam air. Yang pada nantinya keluaran dari bak klorinasi ini sendiri sudah dapat digunakan sebagai air sanitasi atau kebutuhan air domestik di kantor. Untuk alat berikutnya yaitu cation exchanger. Alat ini dapat menghilangkan kation yang terkandung dalam air seperti magnesium, kalsium, dan lain-lain. Kation ini berisi ion penukar kation dengan ion H+, sehingga air yang keluar dari kation adalah air yang mengandung anion dan mengandung H+. Dalam hal tertentu, resin mengalami kejenuhan sehingga perlu ditambahkan HCl. HCl dipilih karena sangat efisien dan tidak menimbulkan endapan pada resin. Alat selanjutnya adalah anion exchanger. Pada anion exchanger, air yang telah dihilangkan kandungan kationnya selanjutnya dihilangkan anionnya seperti bikarbonat maupun albin karbonat. Semakin banyak anion yang terabsorpsi dapat menyebabkan resin anion exchanger jenuh. Titik jenuh disebabkan oleh mineral-mineral yang berhasil terabsorb, berkumpul hingga menutupi area absorbannya. Dilakukan dengan menambahkan senyawa NaOH. Diperlukan untuk pembangkit steam agar air memenuhi spesifikasi BFP. Tujuan tahap ini untuk menghilangkan mineral yang terkandung dalam air seperti Fe2+, Ca2+, Mg2+, maupun CO3 2-. Proses ini penting dilakukan agar mineral-mineral potensi penyebab korosi dan scaling bisa dikurangi jumlahnya mendekati nol. Penghilangan mineral ini dilakukan dengan proses penukaran ion menggunakan kation maupun anion exchanger. Next. Alat berikutnya yaitu cooler. Pada pengolahan air limbah ini didasari proses recycle agar utilitas tidak boros. Pada hal ini, cooler berperan untuk mendinginkan air yang berasal dari proses untuk di-recycle kembali menuju deaerator untuk memastikan bahwa tidak ada kandungan dissolved gas pada air gas. Setelah didinginkan hingga suhu 25 derajat Celcius, maka air dapat dimasukkan kembali menuju deaerator. Setelah itu, air dapat digunakan untuk proses reboiler. Alat selanjutnya yaitu deaerator. Fungsi deaerator pada pengolahan ini untuk menghilangkan adanya dissolved gas atau gas yang terkandung dalam air. Adanya kandungan udara atau gas dapat menyebabkan kerusakan pada alat untuk pengolahan seperti korosif. Pada umumnya deaerasi memiliki beberapa cara untuk menghilangkan kandungan gas dalam air. Cara yang pertama adalah menambahkan zat kimia yang berperan penting sebagai oksigen scavenger yaitu hydrazine yang berguna untuk mengikat kandungan-kandungan gas oksigen yang terlalu di dalam air sehingga dapat mengurangi kerak air. Yang kedua adalah menambahkan steam pada air denim untuk menghilangkan adanya dissolved gas pada air. Boiler digunakan untuk mengubah air hasil keluaran deaerator yang telah bebas dari dissolved gas menjadi steam yang dapat digunakan untuk memanaskan suatu bahan di alat proses utama. Next. Saran pengolahan limbah yang untuk pabrik yang telah kita amati yaitu dalam perencanaan pengolahan air buangan seharusnya memperhatikan karakteristik air limbah dan besar debit yang akan diolah sehingga bangunan yang akan dibuat mampu menurunkan beban pencemaran lingkungan. Yang kedua, pemilihan pengolahan biologis atau kimia yang lebih efektif agar didapatkan hasil seefisien mungkin. Yang ketiga, perlu adanya perencanaan beberapa tahun ke depan
untuk mengantisipasi perkembangan industri yang akan mempengaruhi kapasitas bangunan pengolahan air buangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.